Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well class, I hope everything is fine with you and yours. Mudah-mudahan Anda dan keluarga berada dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ya, yang belum juga berakhir ini. Baik, today we're going to talk about assessing vocabulary. Kita akan cari tahu bagaimana caranya menyusun tes yang mengukur tentang vocabulary atau kosakata. Kita mulai cuap-cuap dulu. What and why? Barangkali why-nya dulu. Okay? We believe that without vocabulary, nothing could be spoken, nothing could be said, nothing could be written. Tanpa vocabulary, tidak ada yang bisa kita ungkapkan, tidak ada yang bisa kita tulis. Ya. That's why vocabulary is essential. Vocab itu penting in a foreign language learning, ya, dalam pembelajaran bahasa asing. Karena penting, it should be assessed. Harus dipantau, harus diukur. Okay? Dalam bahasa Arab mungkin mufrodat namanya ya. Well, the assessment could be directed to the breadth or to the depth or both. Ya, dalam menyusun tes vocabulary kita bisa berfokus pada misalnya kita ingin mengetahui jumlahnya. Orang ini jumlah vocabulary yang diketahui berapa sih misalnya? Atau atau to the depth ya. Atau misalnya dia bisa nggak membedakan arti kata kill, assassins, murder, slaughter, which is dalam bahasa Indonesia kan sama-sama arti membunuh misalnya ya. Oke, jadi bisa to the breadth, bisa to the depth, atau bisa dua-duanya. Oke, itu theoretically speaking. And in assessing vocabulary, a teacher should pay attention to at least the test variety and the face validity. Ya, sebagai guru baru, novice teacher atau free service teacher, paling tidak kita harus pay attention, harus memahami test variety, jenis-jenis tes vocabulary itu seperti apa, dan harus pay attention to the face validity. Ya. Jadi tes variety-nya ada multiple choice, completion, matching, close test. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada juga aspek penting namanya face validity ya. Bentuk luar tes itu loh, bentuk luarannya ya. Misalnya kapan harus menggunakan capital letter, kapan harus menggunakan lowercase, huruf kecil, kemudian mechanical aspek, berapa jumlah titiknya, oke, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai guys. Step pertama, saya sudah coba membuat step-step sederhana bagaimana membuat ragam varian tes vocabulary. Yang pertama adalah cobalah mempelajari instruction. Ya. Jadi tes-tes itu kan ada instructionnya, ya. Instruksi pengerjaan tes, petunjuk pengerjaan tes. Oke. Dan biasa ini sifatnya statik ya, statis, tidak berubah ya. Itu saja. Misalnya ada tes TOEFL ya, instruksinya selalu begitu saja. Oke. Soalnya berubah, tapi instruksinya hampir tetap sama. Nah, dalam tes vocabulary juga kita harus mempelajari instruksi-instruksi itu. Saya sudah membuat list sederhana ya tentang instruksi-instruksi tes itu, nanti bisa dibaca. Tapi kan coba saya lihat misalnya, jika kita ingin melakukan matching tes yang berbentuk matching, bisa match each word with its meaning. Oke. Ya, jodohkanlah ya kata-kata berikut dengan maknanya. Oke. Yang kedua misalnya pick the word that fits in the blank. Oke. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata-kata yang sesuai gitu ya. Oke. Dia menggunakan kata pick. Bolehkah menggunakan kata choose? Silakan, tapi lebih baik menggunakan kata pick karena mungkin yang lebih common ya. Ya. Misalnya nomor 4, the word established in the above text is closest meaning to bla 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 bla. Oke. Ya, masih tentang instruction. Lagi-lagi kita the point here is that, poinnya adalah, tekanannya adalah bahwa instruksi yang kita buat itu harus clear, harus jelas, dan kalau bisa harus internationally recognized ya. Ya secara internasional memang begitulah cara instruksinya begitu ya.
Jadi kita ngambil contoh-contoh misalnya dari buku terbitan Cambridge ya, dari first class books ya. Oke, jadi itu reading instruction ya, seperti itu. Jadi bisa dibaca kembali. Oke. Nah, step kedua adalah finding appropriate passage ya. Oke, appropriate passage. Kita cari teks yang sesuai ya. Misalnya di sini The Jewels ya. Kita ambil dari buku Idrissa, The Way of the Sufi. Ya, ini cerita bagus guys. You should pay attention. Okay? Young man came to Zunnun and said that the Sufis were wrong and many another thing besides. Ya. Suatu hari ada anak muda datang ke Zunnun. Zunnun seorang Sufi dan berkata, Zunnun Sufisme itu banyak nggak benarnya. Okay. Apa kata Zunnun? The Egyptian ini reverse-nya ke Zunnun. Zunnun itu dari Mesir ya. Dalam bahasa Arabnya Zunnun al-Misri, Zunnun yang berasal dari Mesir. Okay. The Egyptian removed a ring from his finger and handed it to him. Ya, Zunnun kemudian melepas cincinnya dari jemarinya dan memberikan kepada anak muda itu. Take this to the market stall holders over there and see whether you can get a gold piece for it, he said. Anak muda, bawalah cincin saya ini ke pasar sana, okay, dan coba ya cari tahu apakah cincin ini bisa laku 1 koin emas atau tidak. Okay. Anak muda itu ke sana ke pasar, but nobody among the market people offered more than a single silver piece for the ring. Orang-orang di pasar itu tidak ada yang mau atau tidak ada yang sudi membayar lebih dari 1 koin uang perak ya. Nggak mau ya, satu koin emas tuh nggak mau mereka, kemahalan katanya. The young man brought it back. Kemudian anak muda itu kembali kepada Zunnun dan ini cincinnya Pak. Kemudian Zunnun berkata, now take this ring to a real jeweler and see what he will pay. Nah sekarang bawa cincin ini, okay, ke orang yang memang ahli di bidang perhiasan ya, a real jeweler, expertnya. Okay. Dan coba kamu lihat nanti berapa dia bisa membayarnya. Okay. Atau berapa dia mau membayarnya. Anak muda itu pergi ke jeweler ya, real jeweler. Okay. Dan the jeweler offered 1,000 gold coins for the gems. Ternyata expert atau jeweler sejati itu memberikan harga 1.000 koin emas. Ya. The youth was amazed. Anak muda itu terkaget-kaget ya. Kemudian kepada anak muda itu Zunnun berkata, now your knowledge of the Sufis is as great as the knowledge of the stall holders is of jewelry. Okay. Anak muda, pengetahuanmu tentang Sufisme masih sedikit ya. Sama sedikitnya dengan pengetahuan orang-orang pasar itu tentang ring, tentang cincin saya ini. Okay. So, if you wish to value gems, become a jeweler. Jika engkau ingin bisa memiliki pandangan penilaian yang objektif terhadap batu mulia, terhadap gems, maka jadilah expert, jadilah real jeweler. Oke. Ini cerita bagus guys ya. Ilmu-ilmu semacam ini, semacam teaching evaluation bagi orang-orang biasa ya biasa-biasa saja gitu. Tapi bagi expert ya, cara Anda menulis soal ya, face validity-nya, kemudian instruction yang Anda gunakan sudah cukup bagi expert untuk menilai bahwa Anda adalah expert. Oke. Oke, jadi cerita ini ya menarik ya. Mudah-mudahan bisa memacu kita semua untuk menulis vocabulary assessment itu dengan mempertimbangkan variety-nya, dengan mempertimbangkan face validity-nya. Oke, itu step kedua, finding appropriate passage. Nah, kita sekarang yang ketiga, designing test. Kita coba multiple choice ya, yang first variety-nya ya. Nah, instruction-nya tinggal ambil saja dari yang kita sudah list tadi. Misalnya, pick the best meaning for the italicized word. Italicized ya bacanya ya.
ya. Oke. Tinggal diambil saja, di drag gitu ya. Kemudian kita bikin saja soal yang berdasar teks tadi, the jewel tadi ya. Misalnya, the jeweler offered 1,000 gold coins for the gem. Ya. A, B, C, D, jawaban yang benar adalah give. Tapi yang penting di sini adalah cara menulis give-nya. Ya. G-nya kecil dan tidak pakai titik di akhir. Kenapa? Karena kata yang diganti adalah kata offered yang berada di tengah kalimat. Oke, jadi harus padan. Tidak boleh G-nya besar, tidak boleh give-nya kemudian ada titik. Ya, ini face validity. Ya. Mungkin yang lebih benar, lebih benar mungkin gave ya. Sorry, saya salah. Coba nanti diperbaiki ya, karena biar sepadan dengan offered ya. Jadi jawaban yang benar adalah gave. Ya. Harusnya gave, took, burnt, ran. Ya, itu pilihannya ya. Jawaban yang benar adalah gave. Yang kedua, designing test masih yang sekarang sifatnya completion. Ya. Write a word in each blank. Ya. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Misalnya ya, yang bla 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 came to Zunun and bla 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 that the Sufis were wrong. Wahalum majaro, etc. Yang penting kita perhatikan adalah jumlah titiknya. Ya, jumlah titiknya 3. Jadi untuk menggantikan sebuah kata yang hilang atau sebuah frasa, kita menggunakan 3 titik atau bahkan sebuah kalimat, 3 titik. Itu standar internasional. Jadi kalau 4, kalau 5, no. Kalau berada di tengah kalimat, no. Tetap 3. Good. Yang berikutnya adalah designing test matching, ya. Menjodohkan bahasa Indonesianya ya. Nah, lagi-lagi kita menggunakan instruction yang sudah kita list di awal tadi, ya, yang kita ambil dari buku-buku yang Kutubum Mu'tabaroh ya, dari first class book, dari buku-buku terbitan Cambridge dan lain sebagainya. Ya, misalnya dari situ kita tahu bahwa misalnya kata remove, market, ring, jewelry, become itu ditulis dengan huruf kecil saja, tidak besar R-nya, remove, R-nya kecil saja. Begitu juga pilihannya nanti kecil saja ya. Nah, ini matching yang untuk misalnya level bawah ya. Kita menggunakan yang bahasa Inggris, kemudian dijodohkan maknanya dengan bahasa Indonesia, target language. Bahasa Inggris sebagai source language, kemudian target language-nya adalah bahasa Indonesia. Target language-nya adalah bahasa Indonesia. Atau kita ingin merancang untuk yang level lebih tinggi, kita menggunakan Inggris. Lagi-lagi poinnya di sini adalah perhatikan cara menulis soalnya. Remove, market pakai huruf kecil semua. Begitu juga meaningnya pakai huruf kecil dan tidak ada titik di endingnya. Oke. Yang terakhir adalah close test ya. Jadi close test itu biasanya full passage ya. Kemudian dihilangkan, kemudian dikasih nomor biasanya ya. Ya lagi-lagi lihat fill each of the numbered blanks in the following passage, itu instructionnya. Dan lagi-lagi instructionnya kita contek saja dari yang sudah ada gitu ya. Because to certain extent, language is imitative. Language itu meniru ya, mengcopy ya. Tapi yang dicopy adalah instruction-nya. Oke, kita lihat di sini aspek face validity-nya ya. Zunnun remove a ring from his bla bla bla, 3 titik. Karena untuk menggantikan word yang hilang. Yang nomor 2, whether you can get bla 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 bla, titiknya 3. Karena berada di tengah kalimat. Yang nomor 3, piece for the bla bla bla, titiknya 4. Kenapa 4? 3 untuk menggantikan kata yang hilang. Titik yang keempat adalah sebagai penanda bahwa itu the end of a sentence. Kan kalimat yang baik itu kalimat yang diawali dengan capital letter dan diakhiri dengan period atau question mark
marks atau exclamation marks. Oke. Jadi 4 karena dia berada di akhir. Oke. Yang keempat, yang kelima karena dia berada di tengah, titiknya adalah di 3. Ya guys. Oke. So to sum up, vocabulary itu penting, ya, basic, ya, fundamental, essential, perlu diujikan, perlu dites. Ya. Hampir semua tes kebahasaan mungkin akan mulainya dari tes vocabulary. Kemudian kita bisa mengukur vocabulary dalam aspek breadth-nya, jumlahnya, size-nya, atau depth-nya, atau penggunaannya, pemahamannya. Okay. Kemudian yang penting bagi kita adalah memahami tes variety, ya, ragam tes vocabulary. Okay. Biar nanti kalau menyusun tes itu tidak melulu multiple choice, begitu ya. Yang ketiga, yang keempat apa? Atau yang terakhir adalah face validity-nya, ya. Face validity itu penting, ya. Nanti ada validity lain seperti content validity, construct validity, oke. Tapi paling tidak, oke, face validity, penampakan tes, oke, wujud teks tes itu, oke, penampakan luarnya itu udah bagus, oke, gitu ya. Kita sudah menggunakan capital letter dengan tepat, lowercase dengan tepat, kemudian mechanical aspects yang lain dengan tepat. Oke. I think that's all for this session, oke. Tentang assessing vocabulary, oke. Jika masih ada hal-hal yang tidak atau belum paham, Anda bisa mereplay YouTube ini, oke. Thank you very much guys. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.